meningkat acara selanjutnya yaitu hikmah maulid. Hikmah maulid ini yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdurrahman Shogir SPDI dari Depok. Pada Bapak Ustadz Abdurrahman Shogir, tempat dan waktu dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan sahibil bait, sahibil hajat, keluarga besar daripada Ustazah Ernawati SPDI yang sama-sama kita hormati, para alim, para ulama, guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mufrail, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Habib Jalal, Ketua Rois Suriah Ranting NU Kelurahan Pasir Putih Al-Ustadz Ahmad Muradi SPDI, dan juga Ketua Tanfiziyah Ranting NU Kelurahan Pasir Putih Al-Ustadz Najibur Rahman, dan juga para asatidz lainnya, Ustadz Unet juga ada tadi, para tokoh masyarakat, orang-orang tua kita semua yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ada Haji Musa, ada Haji Nawawi, ada Haji Jaini yang tadi menyampaikan sambutannya. Juga guru kita bersama Umi Arya, dan juga Ustazah yang sengaja kita undang bersama. Mau kemana Pok? Aus MC Aus ini. Iya, madang dulu madang. Masa Allah, ono airnya. Lo ono banyak buat air Pok. Anu ini apa ini? Ustazah Hajah Yayang Suryani SAG, semua aparatur pemerintah, Bapak Sekel, Bapak Umar Jaya, Bapak Ewer Abdillah, dan juga Bapak RT Alek, Bapak RT Mul, Bapak RT Nanang, para Bapak RT yang lainnya yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, segenap jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga segenap panitia peringatan Maulid, dan juga para jamaah baik yang jauh maupun yang dekat, para tamu undangan, para anak muda, rekan, para tim banser juga ada, semua hadirin jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kumpul kita di sini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sedikit yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang dengan izin serta nikmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita masih dapat diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan tugas, aktivitas dan kewajiban-kewajiban. Terlebih saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahim, bertolabul ilmi yang dirangkaikan dengan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Majlis Taklim Hidayatul Mubtadiin, meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam upaya mengabdi kepada masyarakat. Sabtu 7 Januari 2023 Masehi, 14 Jumadil akhir, Pok, bentar dulu, Pok, palanya toh, 1444 Hijriyah begitu. MC bagian ini memang di panggung ya. Yang mudah-mudahan harapan kita hadir kumpul kita di sini mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut ajaran-ajaran sunnah-sunnah beliau. Insya Allah kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya robbal. Bu, saya orang sini, ngomong di kampung dewek mah lebih berat daripada ngomong di kampung orang. Kalau di kampung orang mah kita ngomong gampang ngebluknya. Ini mah saya orang bisa ngebluk pisan ini. Busek si Rohman ono kelaguan ya begitu. Bahasa kata kalau di kampung orang mah saya bisa jual kalender. Di sini apa yang saya jual anehnya? Ya Bu ya. Maafin ini. Ya mohon izin busek anak si Rokib lagunya begitu. Bapak saya Rokib bin Haji Mi'i. Emak saya Ibu Asmani. Ada saudara-saudari di sini, ada Empo Ramah, ada tuh, ada Empo Nyai, ada di situ. Kalau mau tahu silsilah saya, tanya dia baik, jangan tanya saya. Ya Pok, yang penting kita pada sehat be ya. Biarin balik ke kipas, gue emang panas. Emang panas. MC sebenarnya kepanasan itu. Ngomongnya be ngambil air. Mudah-mudahan ntar kita di surga adem, amin ya robbal. Hadirin jamaah yang berbahagia. Tadi saya pikir saya datang kemari, saya kirain mah acara-acara bocah. Dulu mah kan acara bocah ya. Alhamdulillah emaknya udah pada iyang sama mulut datang juga kemari. Pas saya lihat di sana ada kiai-kiai banyak pisan. Udah kayak Indonesian Idol. Kalau kata Haji Muproil mah, aku sih yes begitu. Ya saya udah kayak lomba pidato ini. Kata Ustaz Murodi, aku sih no. Ya Bu ya, maafin ini. Anggapnya bocah lagi curhat sama emaknya. Curhatnya minta motor sama kuota kan main dah sama minta lato-lato. Ya ilah ilallah sekarang dah lato-lato. Ini orang boleh be kita ngomong begini petak-petak ya ilah ilallah berisik ganggu. Alhamdulillah nggak ada yang bawa lato-lato ya. Iya ada nih bocah bawa. Wah ilah ilallah buat apa antong COD romannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dasarnya cinta rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, kita nggak bakal nyampe kemari. Ini bukti tanda kita bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Maulid udah hampir limit Bu ya, udah hampir habis, tapi orang kampung kita alhamdulillah yang namanya Maulid, alhamdulillah masih iyang, masih getun, masih yang namanya rajin ke Maulid. Tadi yang disampaikan sama Ustaz Murodi bukan bahasa kata paros. Paros mah dapat syukur kagak ilokan apa. Ya, begitu be udah. Madang enggak ini kira-kira? Kalau orang lanang mah ada prasmanan di sono, orang wadon di mana? Dia main buntal wae makan ya. Ya. Maka dari itu sebagai rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, ada ungkapan begini orang Betawi bilang, atas pisang bawa jantung tuang cuka di atas kain. Cakepnya kagak? Atas pisang bawa jantung tuang cuka di atas kain, kalau biarpun disungsang biarpun digantung, kalau gua suka mau diapain? Buset udah ada yang ngendahin pisan nggak? Atas pisang bawa jantung Bu. Terlambat. Mana habasyayan pak dzikru au kasara dzikru, siapa orang yang mencintai akan sesuatunya lisannya basah menyebut nama-namanya. Dulu ibu zamannya pacaran sama suami yang sekarang. Dulu bahasa kata kita demen sama laki kita dulu, atau laki kita demen sama bini yang sekarang.
Masa Allah Bu, siang terkenang malam terbayang, bener. Siang terkenang malam terbayang, tidur kagak enak, makan pun kagak enak. Tuh bahasa orang lagi demen sama orang. Mau tidur ke samping seakan-akan dia ada di samping kita, betul. Mau miring ke kiri seakan-akan dia ada di samping kita. Mau celentang kita seakan-akan kita ditindihin, akhirnya tengkurap sampai pagi Bu. Mau minum seakan-akan nuang air ke teko ke gelas seakan-akan di gelas ada dia. Mau nyendok nasi seakan-akan di bakul ada dia, akhirnya kuru orang madang-madang. Saking cintanya sama orang, lisannya basah menyebut namanya dia. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah SAW, maka basahkanlah lisan kita untuk menyebut nama Rasulullah SAW. Perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sering Bu sholawatan di rumah Bu? Sering Bu? Pengajian udah banyak di Pasir Putih, setiap majelis taklim banyak sholawatan modelnya banyak banget. Ayo Bu, lisan kita basahkan sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang penting kita sehat ya Bu ya. Bu, yang penting sehat be dulu ya. Kalau sehat mah masih ada umur, masih ada usia, masih ada harapan Bu. Masih ada harapan kita. Jangan mengatakan bahwasannya orang itu mati dengan kafir. Jangan seakan-akan kita mengatakan bahwasannya masuk neraka itu orang. Enggak boleh, belum tentu. Jangan-jangan yang ngomong begitu yang masuk neraka, naudzubillah. Yang penting kita sehat be dulu. Kalau sehat mah ada usia, ada umur, masih ada ambekan, masih ada harapan. Yang tadinya punya utang, ada harapan kebayar, betul Bu? Yang tadinya lakinya bader banget, kalau masih ada umur mah masih ada harapan Bu, benar. Yang tadinya bininya weldes, udahnya bawel judes, masih ada harapan mingkem ya Bu ya. Yang tadinya bader banget bisa jadi ada harapan benar. Yang tadinya bener banget juga masih ada harapan brengsek. Kemana-mana ke musola pakai udang-udang, pakai gamis. Kalau masih ada umur mati, naudzubillah. Kata kita mati kali ya di musola ini. Wah, solo orang mantep buat mati di musola. Mati di musola kata kita, wah husnul khotimah. Taunya maling ampli. Lah coba itu kesetrum. Mati kata kita, husnul khotimah ini. Kenapa? Matinya di musola. Matinya doang di musola, lagi nyolong ampli. Kira-kira bagaimana itu Bu? Yang penting kita masih ada umur, masih ada sehat, masih ada harapan kita. Harapan apa? Buat kita membenarkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamin sohihin mata bigori ilatin. Berapa banyak orang yang sehat tahu-tahu mati? Banyak nggak Bu? Bu, orang yang sehat tahu-tahu mati banyak gak? Kata kita ini rajin amat ya. Ini orang obik mah obik. Oh begitu tuh, ibu-ibu tuh senam tuh, hari Minggu tuh di kelurahan, di seluruh terminal, banyak banget yang begitu tuh. Ya, bapak-bapaknya main futsal, bulu tangkis, bolanya rajin pisan. Bisa mah kagak, mati juga. Ya Bu ya. Berapa banyak orang yang sehat tahu-tahu mati? Banyak gak Bu? Sebaliknya berapa banyak orang yang sakitnya lama banget, kagak mati-mati. Makan di situ, buang air di situ, cebok di situ, kata kita, masa Allah kagak mati-mati ini orang ya. Kata kita, mana burung titutit bunyi baik. Ya, masak basi mulu. Kata kita, siapa ini yang mati ya? Yang ngomong yang mati. Ya Bu ya. Sore ngobrol, malam mati. Malam ngobrol, pagi mati. Aneh nggak Bu? Aneh nggak Bu? Nggak aneh. Yang aneh itu pagi mati, sore ngobrol. Itu yang aneh. Wa mata di nafsu mata taksibu goda. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok sama kita. Sebab dunia ini pada dasarnya Bu, pada hakikatnya dunia ini cuma 3 hari doangan. Yang pertama adalah yaumul amsi, hari kemarin. Yang mana hari kemarin kagak bakal balik lagi buat kita untuk selama-lamanya. Lantar jal ayyamul lati madut, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu buat kita semua. Dulu zaman Ibu Haji Ropiko, dulu umur 20 tahun body masih singset. Lanang mana yang kagak kenal sama Ibu Haji Ropiko? Dulu umur 20 tahun. Sekarang umur udah usia 40-50 tahun, mau balik ke 20 tahun, orang bisa udah. Orang bisa
Apalagi umur 60 70 udah pakai tungket bae, udah lungsek begitu. Body udah gepek begitu udah. Ya Bu ya. Mau balik lagi ke 20 tahun Bu Haji Robigo, ora bisa. Lantar jalan ayyamul timadu, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu buat kita semua. Dulu suami ibu bodinya masih ilahillah, baplang kumisnya. Galaknya sama orang luar biasa, gagahnya luar biasa, mikul ukuran mikul nih. Dari Pasir Putih ke Citayam dewek-dewek masih kuat dulu. Umur 20 25 tahun. Makan jengkol rebus. Ya, jengkol muda, payak direbus, sambal geprek ya, malah bari ingusan, udah enak banget itu. Gigi masih utuh, masih jangkep giginya. Tapi umur 60-70 tahun makan pete Cina doang gecol. Tuh. Makanya usia berpengaruh Bu. Mau balik lagi ke umur 20 tahun ke muda, ora bisa. Yang kedua adalah isinya dunia adalah Yaumul God, hari esok. Yang mana hari esok kita nggak tahu apakah kita masih hidup apa kagak. Lalu isi dunia yang ketiga adalah yaumun anta fihi baqtanimu, hari dimana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala buat hidup, maka manfaatkanlah hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatin Ibu. Makanya ilmu orang tua dulu ini adalah tradisi orang tua kita dulu. Ulama-ulama kita dulu yang ngajarin. Yang susah payah bahasa kata tanaman orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu kata kita, kong ngapain sih galang nanam pohon kelapa? Engkong mah nggak bakal nikmatin kong namanya pohon kelapa buahnya. Engkong kita kesel Bu dikata gitu. Lu jangan sembarangan bocah, lu mau bocah. Gua nanam pohon kelapa bukan buat gua, tapi buat anak cucu gua nanti. Biarin gua nggak ngerasain yang namanya buahnya, nggak minum yang namanya airnya kelapa. Akan tetapi anak cucu gua kudu minum, anak cucu gua kudu metik, biarin buat dia. Bahasa kata ini adalah tanaman orang tua kita. Ada majlis taklim, ada majlis zikir, ada yang namanya musola diisi dengan pengajian, majlis taklim dan lain sebagainya. Itu adalah tanaman orang tua kita dulu, yang tugas kita cuma nyiramin, ngerawatin, gemukin sama metikin. Orang tua kita nanam Bu, sungsang sumbel, banting tulang, peras keringat, sampai tulang apaan baik dibantingin dulu orang tua kita. Tapi sekarang kita tinggal ngelihat hasilnya. Ini tanaman orang tua kita dulu, tanaman majelisnya orang tua kita dulu, yang cuma kita ngerawatin doangan. Makanya orang tua kita dulu Bu, mohon maaf, bicara yakinan orang tua kita dulu, bener apa bener? Modal bismillah doangan bisa jadi obat, bener ya? Ngobatin bocah bisa jadi obat Bu, bismillah doangan. Dulu bahasa kata mata kita kelilipan, kita lari ke nyak kita, nyak, mata kita kelilipan, ini kelilipan apaan? Aunya. Datang ke nyak kita, ikutin jampenya, di jampe dulu mah. Jampenya orang nyambung, hampar-hamparan Bu. Apa katanya kita? Ikutin ya, tong ya nyak. Cek ucek bol. Nenek-nenek berak di gombolan. Bocah nyilem orang nimbul lagi. Wah, ditiup sama nyak kita. Bener. Itu waras Bu, kelilipan kita. Ya kan kalau kelilipan sama nenek-nenek berak di gombolan orang nyambung ya. Tapi nyak kita mah ayo be jadi obat. Ayyuhum akbalu indallah awsaluhum ruhukum ilallah. Mana doa yang paling dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang tua kita dulu ketika berdoa hati sama pikiran yang ngepas, kagak ayab-ayaban kayak kita. Tempo-tempo Bu, malam Jumat lewat kuburan nih kita nih. Malam Jumat lewat kuburan Bu, baca ayat kursi ya. Makin kenceng bacanya, makin kenceng jalannya. Bener. Lewat kuburan malam Jumat kan serem banget ya. Sekarang mah rame, udah banyak komplek. Dulu ini mah makin kenceng bacaan ayat kursinya, makin kenceng jalannya. Bener. Aturan mah kan setan yang takut ya. Untung setan kagak bisa ngomong ya. Lah coba kalau bisa ngomong kemana sih mak, buru-buru baik kan begitu. Ini doa orang tua kita dulu. Ketika berdoa orang tua kita dulu, pikiran sama hatinya ngepas, kagak ayab-ayaban kayak kita. Kadang-kadang kita gua sembayang nemu duit. Habis ngaji begini, bocah nih begini. Ngomong sama mamanya, mak minta duit apa goceng? Dari pagi belum jajan. Kata anaknya, Johor datang, ntar ya
Emak sembayang johor dulu, jangan lama-lama ya mak, ngempet begitu jadi pintu begitu, ngeliatin emak sembayang begitu. Emak lama amat sembayang ya, duit goceng doangan keluarin kayak begitu. Akhirnya apa? Dicari tas dulu bu, di tas kagak ada. Akhirnya di mana kagak ada, di dompet kagak ada. Akhirnya baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam hati emaknya, masa Allah. Udah ngenen itu duit gue taruh di Yasin tadi. Mbayang nemu duit. Tuh, mbayang nemu duit bu. Mana doa yang paling dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang tua kita dulu ketika pikiran sama hatinya ngepas kagak ayab-ayaban, maka dari itu doanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Modal bismillah doangan bu, alhamdulillah jadi obat buat orang tua kita dulu. Contoh dulu anak kita sawan bangke, sawan luwak dulu mah ya, mau jengker wae. Orang tua dulu mah kan bahasa kata kan hormat sama orang tua dulu mah, dulu. Sekarang mah anak ngomong sama orang tuanya, mak, mbak, emak mama baba jangan digala di depan apa kamar di depan ya. Emak kan pengen anget, baba pengen dingin. Ono beno di dapur sama dekat kulkas sama kompor, ditaruh di dapur orang tuanya. Bener. Anget sama dingin, ya kompor sama kulkas. Ya bu. Kalau orang tua dulu mohon maaf dihormatin sama anaknya yang sekarang sama anak yang dulu. Orang tua dulu sama orang yang dulu itu hormat sama orang tuanya luar biasa. Emak di kamar depan begini, anak biasa di kamar tengah. Emak sama baba ngedenger cucunya nangis mulu, bu ilaha illallah bu, orang bisa tenang hidupnya, tidurnya juga kagak nyenyak. Bari senggol-senggol untuk kaki, baba lu, ono cucu kita lagi nangis bae, ono sawan bu. Tengok apa sono, aduh orang bisa apa gue mantai dah. Lu besono katanya kita begitu. Bener bu. Ditengok juga sama nyak kita. Emangnya kita mengaji, ngajinya walaupun dikit tapi dipakai, yakin urusannya. Diketok-ketok pintunya, tok apa neng? Itu bocah nangis mulu, aunya sawan kali ya sawannya. Lu ambil sono sejadah sama air segelas. Gue sembahyang 2 rakaat, gue jampe bahasanya bu. Sembahyang 2 rakaat manggil Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mana neng airnya? Airnya diambil. Dijampe amanya, jampenya ampar-amparan. Apa katanya kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wasyadu caca kintung barosana. Allahumma ini. Bismillah. Ujungnya doangan bismillah. Dipinumin itu air ke emaknya bocah, diusapin ke mukanya bocah yang nangis tadi bu. Itu bocah diem. Kita sampai memeniran mulut kita baca Yasin, baca ayat kursi, bocah bukan malah kelenger. Nyak kita cuma cacang cinyong doangan, modal bismillah ujungnya doangan, itu bocah jadi obat. Itu hebatnya orang tua kita dulu. Makanya tanaman orang tua kita dulu ini harus dilestarikan, harus dirawat, harus disiramin dengan benar. Biar orang tua kita dulu walaupun nggak metik buahnya, nggak ngerasain yang namanya buahnya, tapi pada senang orang tua kita dulu sama keluarga lagi pada akur, sama saudara pada akur, senang orang tua kita dulu. Makanya bicara apa? Kalau seandainya ini adalah tanaman orang tua kita dulu, kalau kampung banyak tanaman-tanaman gedenya, orang enak ngaup di bawah punan itu. Kehujanan dia nggak kehujanan, kepanasan dia bisa neduh kalau ada tanaman gede di kampung. Coba bayangin kalau kampung kita kagak ada tanaman gedenya, yang tumbuh cuma alang-alang doangan bu. Jangankan yang namanya hewan, burung juga, burung kecil kagak mau nemplok di dahannya, yang namanya alang-alang. Sebab alang-alang mah bu, penghuninya adalah Mister Tenggarangan, Tuan Ula, Dokter Kodok. Tenggarangan ketemu tenggarangan nguntel bu, kodok ketemu kodok nangkring dia. Makanya apa? Ketika kampung kita kagak ada tanaman gedenya, cuma alang-alang doangan, gersang kampung kita, aliran apapun bisa masuk ke kampung kita. Sehingga apa? Generasi anak muda, generasi bocah ini mohon maaf, sembahyangnya udah beda, pakaiannya udah beda, sama emak sama orang kagak mau kenal, kagak mau salaman, abis sembahyang kayak orang kesel, pergi. Emang salah orang kampung kita juga. Kadang-kadang subuh bangunnya orang lain, orang mana-mana mau bangunnya getap pisan. Ini kejadian di Pasir Putih bu. Ketika jadi imam orang lain, kalau kita makan tradisi kita ataupun ajaran ulama kita pakai kunut bu. Ketika dia kagak ada imam ini orang kita, jadi imam itu orang. Mana pakaiannya orang sebabat pisan sama kita. Dia mau pakai celana pangsi, gue jadi bayapan.
Mana jidatnya pada hitam begitu, kayak dicatok ula. Ya Bu ya, pakaiannya begitu, dia mah simpel banget, jenggotnya cuma 3 lembar. Ya, jadi imam dia, kagak kunut. Akhirnya apa? DKM protes. Lah ini kok imam siapa ini? Lah orang mana ini ya? Lihat tahu. Akhirnya kesel DKM. Jangan kesel DKM. Yang salah orang kita, ngapa bangunnya telat? Ya Bu, makanya diisi sama orang lain. Itu salahnya. Jangan menyalahkan orang lain. Karena peluang bagi mereka adalah luar biasa. Makanya hati-hati ini, anak-anak kita, generasi kita, biarin, kenalin dia maulid, kenalin rasulnya, kenalin yang namanya hadrohnya. Ini adalah bakat ataupun yang namanya cita-cita kita nanti ketika kita meninggal dunia. Minimal ada bocah yang ngedoain kita, yang nahlilin kita, yang bacain Quran kita. Ada kejadian begitu juga sama Bu. Anak keluarga, anaknya kagak pada bisa ngaji, emaknya mah rajin bisa ngaji. Ngaji di mana kok? Boleh datang dah. Mulut di mana kok datang, anaknya kagak diperhatiin, ngaji kagak bisa, apa kagak bisa, main HP, HP. Akhirnya apa? Ketika emaknya meninggal dunia, bingung siapa yang ngaji ini nih. Akhirnya yang ngajiin siapa? Cuma selfie doangan. Emak cakep ya matinya ya. Buset itu bocah, iles be palanya, borain tai ayam. Sekarang media begitu Bu, selfie-selfian ya, kagak boleh be begitu. Emaknya meninggal be di selfie, emak cakep ya, senyum matinya. Najis dah. Ya Bu. Udah begitu yang ngaji apa? Pakai HP Bluetooth. Pakai sound di situ. Ya Allahu Rabb. Ini kejadian di kita juga. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu ini PR generasi kita nih. Anak-anak kita jangan sampai seperti itu. Makanya Ustazah Erna membuat majelis talim ini gunanya untuk mencetak generasi-generasi anak dia. Tadi Ustaz Murodi nyampein Al-Muhafazatu al-Qadimi Sholeh. Tuh Bu. Artinya apa? Melestarikan budaya tradisi yang lama. Kalau itu baik, pertahanin. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau seandainya ada hal yang baru itu baik, silakan ambil manfaatnya. Contoh dulu waktu zamannya sunat, bengkong dulu Bu, bengkong dulu. Diajeribin dulu, suami ibu ngerasain yang namanya ajeribin bengkong. Oh dulu bengkong dipendem sama abu, habis sunat nih, sunat dipendem sama abu. Biar kering. Akhirnya abu itu mengandung daripada bakteri ataupun virus, sehingga apa? Banyak bakterinya. Sekarang zamannya canggih, dokter datang ke dokter, sunat tuh bocah, di laser, bisa diukir juga lagi, kan luar biasa ya. 2 hari kering Bu. Kalau dulu sebulan bisa main bola, bawangin main bola kena pur, buak we, bengkak we lagi, kamu gitu ya. Oh kalau dulu, kalau sekarang gampang, pakai laser bisa diukir. Kalau memang itu yang dulu kurang baik buat kesehatan, silakan buang, ambil yang baik, yang sekarang yang baru, ilmu kedokteran udah banyak. Pakai laser bisa diukir 2 hari kering, cakep, silakan manfaatnya ambil. Itu Bu landasan anak dia. Maka dari itu peringatan maulid ini, yang terakhir ada kisah. Ini serius. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, biarin balik ke kipas kok, saya gobios ini. Tadi mah kaki saya drek-drek dikit, cuma pas kata udah naik panggung mah alhamdulillah, pinjang sebelah nih saya begitu. Ada cerita begini Bu, terakhir. Karena ada ustazah kita yang lain. Kalau saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau kita kedatangan kiai ama tukang mabok, kira-kira hawanya beda nggak Bu? Bu, beda apa kagak? Kedatangan kiai atau Habib Jalal datang ke rumah kita, hawanya beda. Habib Jalal tibang senyum doangan Bu, wah ilaha illallah, kita resep banget. Tapi kalau tukang mabuk datang ke rumah kita, matanya merah, kira-kira hawanya bagaimana? Kita pengen usir itu orang ya. Ngapain katanya tukang mabuk kemari-mari itu? Begitu juga sama Bu. Peringatan maulid ini, yakini bahwasannya Rasulullah SAW akan datang kepada tempat ini. Ibu yakin gak? Sebab Rasulullah kalau datang ke tempat maulid itu keberkahannya beda. Yakini itu. Sebab ada sebuah kisah. Dulu ada orang hidupnya di pinggir pantai Bu, di pinggir laut. Ya. Berapa? 1 menit lagi. Ya, biarin 1 menit lagi. Yang penting full. Full apanya ya? Bu, ada orang tinggal di pinggir pantai, di pinggir laut.
Ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi girohnya, rasa mahabbahnya tinggi kepada Rasulullah. Dia pengen ngadain maulid. Launya ikan gesek. Ikan gesek makan ikan ya, udah saduran ya. Udah kagak ada enak-enaknya dah. Dia masak sayur asem, sambal brocok. Yang ngulegi gua pakai kaki kali begitu. Dikecerin limo. Dia maulid hari itu. Dia ngadain maulid hari itu, makanannya cuma itu doangan. Emang keadaannya miskin. Ketika dia malam ngadain maulid, sampai ada yang ngata gini, lo kelaguan, kayak lagu-laguan lo galang ngadain maulid, kayak punya duit baik lo. Ada orang yang ngomong begitu juga. Singkat cerita bu, malam dia ngadain maulid, hujan ngerias baik. Ini gua acara kalau hujan mah ya cembrang juga ya. Kan begitu ya. Alhamdulillah ini berkat doa-doa pada ulama, alhamdulillah penter. Akhirnya apa? Kagak ada yang datang satu orang juga. Emang udah dipandang miskin, dipandang kagak punya, launya gue tadi ikan gesek, sayur asem sama sambal brocok. Sambal geprek dah. Dikecerin limo kan mantep banget ya. Akhirnya apa? Ini orang kagak ada yang datang sampai jam 12 malam, mana hujan ngerias baik. Kagak ada yang datang sama sekali. Hatinya nggak sedih, biasa aja. Akhirnya ada rombongan satu kapal datang bu, satu kapal. Pakaiannya putih semua. Nanya ini rombongan, satu orang nanya sama yang tadi, orang miskin tadi yang ngadain maulid. Mas, saya mau tanya, kami ini rombongan, kami ingin nyari makan, kami udah pada lapar semua. Kira-kira di mana ya tempat makan ya yang enak ya, ataupun yang ada tempat makan di mana? Wah kebetulan Tuan, saya lagi masak banyak kono. Saya ngadain maulid kagak ada yang datang. Emang hujan ngerias bayar tadi. Ya alhamdulillah dah, ada Tuan begini. Kalau mau makan di sana cuma launya bukan kobuli Tuan. Launya apaan? Ikan gesek, sayur asam sama sambal doangan. Lah itu emang saya cari. Begitu katanya. Emang itu yang saya cari. Datang makan semua bu, dalam keadaan suasana yang luar biasa. Satu kapal makan semua rombongan. Ketika lagi makan, selesai makan. Ternyata bu, habis makan piringnya digeletakin, diberesin sama tuan rumah, nggak bayar, emang gratis, udah gratis, makan aja makan. Akhirnya apa? Selesai makan, itu piring pada geletak. Ternyata pas lagi beresin itu piring tuan rumah, ternyata di bawahnya bu ada uang dirham. Dirham itu kalau digeramin 1 gramnya 3 juta. Kali orang yang datang, yang di kapal tadi pakai baju putih, itu luar biasa. Semua isinya bawah piringnya itu adalah dirham-dirham semua. Kalau dikalihin 1 gramnya 3 juta, kali beberapa piring yang ada. Akhirnya lagi beresin itu kaget tuan rumah, Masa lo ini duitnya pada ketinggalan nggak? Begitu. Ada pada ketinggalan, dikejar. Mohon maaf tuan mohon maaf sini. Kayaknya ada yang ketinggalan. Tinggalan apaan? Ini duit pada ketinggalan ini, lah banyak amat duit pada ketinggalan ya. Begitu. Akhirnya apa? Satu utusan datang. Ada apa? Ini tadi setelah makan saya nemuin duit banyak banget, berapa dirham tahu nih. Ngerinya ada yang ketinggalan. Akhirnya apa? Ini orang utusan ngomong bu, itu buat kamu. Emang anda siapa? Kata yang tuan rumah tadi. Asal kamu tahu, saya adalah Muhammad Rasulullah. Saya adalah Muhammad Rasulullah. Saya Muhammad nabimu. Saya datang jauh-jauh dari Madinah. Saya tahu kamu mengadakan maulid, walaupun nggak ada yang datang, saya hadir di sini berserta para rombongan. Itu keberkahan Rasulullah SAW. Jadi jangan ragu ketika melaksanakan maulid seperti ini, nggak ada yang datang, insya Allah niatkan, luruskan niat kita, insya Allah Rasulullah akan datang kepada kita. Maka dari itu keberkahan menyertai kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu terbatas, ada ustazah juga yang baru. Silakan ibu-ibu niatin aja ngadain maulid. Jangan ustazah Erna doangan. Mau dewek-dewek, mau sama keluarga, silakan ngadain maulid. Walaupun membaca cuma manakib Rasulullah, membaca zikir maulid Rasulullah, silakan. Jangankan yang namanya kita membaca manakib Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita baca manakibnya, kita yakini bahwasannya Syekh Abdul Qadir Jilani datang, Syekh Saman akan datang. Kalau kita mempunyai hajat, kalau kita nyunatin anak, kita punya hajat. Kadang-kadang orang Pasir Putih pengen dibacain Syekh Saman. Kita mau hajatan, kita bacain Syekh Saman.
Kita yang mau namanya akekah, kita kadang-kadang hajatnya kita pengen dibacain saya saman. Jual tanah doangan yang kagak ada hajatnya pengen dibacain saya saman. Kan duit itu mah bicaranya ya. Kalau seandainya Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dibacakan maulid atau dibacakan manakibnya datang, apakah ketika Rasulullah dibacakan manakibnya ataupun rawinya yang tercatat dalam kitab rawi Simtud Durar, At-Tibai, Syaraful Anam dan lain sebagainya, apakah kagak datang Rasulullah? Tentunya kita yakini apapun yang kita bacakan manakib Rasulullah, pasti yakin bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepada kita dan keberkahan menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Mohon maaf apabila penyampaian saya agak kasar ya Bu ya, karena saya makhluk kasar. Coba kalau saya makhluk halus, buset, serem amat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.